Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A dengan anggota saya sendiri Muhammad Firdiawan dengan NIM D1A022207. Saya Nida Nailufar, NIM D1B 023012. Saya Coken Dansa dengan NIM D1A022092. Nama saya Irham Rosyadi dengan NIM D1A022022. Akan mendiskusikan sebuah penelitian dengan judul pengaruh penambahan level probiotik yang berbeda terhadap PBBH, konversi dan efisiensi pakan pada sapi limosin, yang kami ambil dari jurnal Angon Animal of Science and Technology dengan penulis Kak Dalfa, Pak Caribu dan Pak Imbang. Apa aja sih yang kita bahas di diskusi ini? Jadi apa latar belakang penelitian tersebut, terus hipotesis dan tujuan penelitiannya, terus apa saja variabel yang diamati, terus apakah rancangannya sesuai dengan tujuan, terus kenapa rancangan tersebut dipilih, terus apakah materi yang digunakan juga sesuai rancangan. Setelah itu bagaimana cara menguji hipotesis penelitiannya, terus ditutup dengan kesimpulan dari penelitian tersebut. Oke, yang pertama dimulai dari latar belakang penelitian tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan performa sapi potong, terutama dalam hal pertumbuhan bobot badan, konversi pakan, dan efisiensi penggunaan pakan. Dalam beberapa penelitian sebelumnya, penggunaan probiotik dalam pakan sapi telah terbukti dapat meningkatkan keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan, sehingga meningkatkan efisiensi konversi pakan dan penyerapan nutrisi. Namun, penelitian ini ingin mengevaluasi pengaruh penggunaan probiotik cair dalam level yang berbeda terhadap PPBH, konversi, dan efisiensi pada sapi limosin. Hipotesis penelitian ini adalah adanya perubahan dan perbedaan PBBH, konversi, dan efisiensi pada sapi limosin terhadap penambahan level probiotik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan probiotik cair dalam level yang berbeda terhadap PBBH, konversi, dan efisiensi pada sapi limosin. Yang saya bahas kali ini adalah apa saja variabel yang diamati pada penelitian tersebut. Untuk variabel yang diamati pada penelitian tersebut itu ada, yang pertama ada PBBH, yang kedua ada konversi dan efisiensi pakan. Terus selanjutnya saya akan membahas apakah rancangan tersebut itu sesuai tujuan, mengapa rancangan tersebut dipilih, dan jelaskan alasannya. Untuk rancangan tersebut itu sesuai dengan penelitian karena ingin mengetahui satu perlakuan dan efek yang ditimbulkan dari perlakuan tersebut masih dalam satu linear atau saling berpengaruh, yaitu pemberian level probiotik tersebut terhadap PBBH dan konversi dan efisiensi pakan. Terus buat selanjutnya, karena penelitian ini ditujukan untuk sapi impor, jadi materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi limosin sebanyak 18 ekor dengan umur 1,5 sampai 2 tahun dengan rata-rata bobot awal sekitar 369 dengan simbang baku 41,31 kg. Terus lingkungan yang diteliti ini juga sama ya, yaitu dipelihara di kandang ganda tipe head to head, difasilitasi dengan tempat makan dan tempat minum yang sama. Apakah materi yang digunakan sesuai rancangan? Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah sapi limosin yang dipelihara di kandang ganda tipe head to head yang difasilitasi dengan tempat makan dan minum sebanyak 18 ekor dengan umur 1,5 tahun sampai 2 tahun dengan rata-rata bobot awal sekitar 369 kurang dari 41,31 kg. Materi yang digunakan sesuai rancangan penelitian karena sapi limosin yang dipilih memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian, termasuk dalam kategori sapi potong yang memiliki keunggulan dalam pertambahan bobot badan harian atau PBBH yang tinggi. Kandang dan metode pemeliharaan yang digunakan juga sesuai dengan kondisi yang dapat mencerminkan keadaan pemeliharaan sapi potong secara umum. Bagaimana cara menguji hipotesis penelitian? Penelitian ini dilaksanakan selama 14 hari.
di mana data pengukuran bobot badan diambil pada awal dan akhir penelitian, sedangkan data konsumsi pakan diambil selama 14 hari dan itu setiap hari. Cara menguji hipotesis penelitian dilakukan dengan analisis statistika menggunakan uji ANOVA yang merupakan pendekatan statistika untuk membandingkan rata-rata kelompok yang disesuaikan dengan variabel konvariat. Dalam hal ini bobot badan awal dalam bentuk uji lanjut dengan beda nyata terkecil atau BNT digunakan untuk menentukan perbedaan yang nyata antar pelakuan. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode statistika yang tepat untuk menganalisis apakah penambahan probiotik dalam pakan sapi limosin akan berdampak signifikan terhadap BBBH, konversi pakan, dan juga efisiensi pakan. Sebagai contoh, pada hasil PBBH yang dicontohkan dalam tabel, R0 pakan kontrol sama dengan 0,89 kurang dari 0,07 kg per ekor. R1 pakan kontrol plus ditambah 30 ml probiotik sama dengan 1,23 kurang dari 0,24 kg per ekor. R2 pakan kontrol ditambah 40 ml probiotik sama dengan 1,54 kurang dari 0,34 kg per ekor. Dengan menggunakan ANOVA, nilai-nilai ini akan diuji untuk signifikasi statistik dengan bobot badan awal sebagai konvariat. Jika ada perbedaan yang signifikan, maka akan dilanjutkan dengan uji BNT, beda nyata terkecil, yang mana akan digunakan untuk menentukan perlakuan yang berbeda secara nyata. Demikian pula perhitungan dilakukan untuk parameter lain seperti konversi pakan dan efisiensi pakan, dan juga hasilnya akan diuji menggunakan metode yang sesuai dengan statistika yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi apa sih yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut? Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai PBBH, konversi, dan efisiensi pakan pada sapi limosin meningkat seiring dengan bertambahnya probiotik. Jadi terdapat kenaikan yang signifikan antar perlakuan R2 dengan dosis probiotik 40 ml per ekor per hari menghasilkan nilai paling baik di antara semua perlakuan dengan pertambahan PBBH sebesar 1,54 kg dengan simbang baku 0,34 dan konversi pakan sebesar 11 dan simbang baku 3 dan efisiensi sebesar 9,6%. Jadi demikian hasil diskusi kami tentang penelitian ini. Lebih kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.